Jadi pertanyaan bagi banyak setiap kita. Itu sebabnya seminar ini diadakan. Saudara, seminar ini diadakan kerjasama antara Komisi Pemuda dan juga dengan bidang PWG, Pembinaan Warga Gereja. Saudara, seperti yang tertera di sana, saudara, seminar ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Yohanes Adri. Sudah tidak asing bagi kita, saudara, untuk dosen kita dari Amanat Agung. Beliau menyelesaikan disertasinya tentang kitab Wahyu. Saudara, saya tidak perlu panjang lebar lagi menjelaskan, saya waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya. Selamat sore, saudara. Saya sudah cukup sering membawakan ceramah-ceramah yang berkaitan dengan topik tentang akhir zaman. Saya sudah tidak tahu berapa puluh kali. Dan ada satu hal yang saya dapati dari berbagai seminar yang saya pernah pimpin dengan berbagai topik yang berbeda, yaitu saudara membahas satu topik secara khusus yang berkaitan dengan akhir zaman. Itu ternyata tidaklah mudah. Kenapa tidak mudah? Tidak mudahnya adalah karena semua topik tentang akhir zaman, apalagi yang terkait dengan apa yang akan terjadi menjelang Yesus datang kedua kali, itu adalah topik-topik yang terkait atau berkaitan erat satu dengan yang lain. Sehingga untuk memahami satu topik, itu ada baiknya kita itu memiliki pemahaman akan topik yang lain. Sebab kalau tidak, itu akan bisa lost, kita akan tidak langsung bisa mengerti. Nah, itu yang saya rasakan ya setiap kali saya membawakan topik-topik yang lebih khusus. Dan juga karena seringkali di dalam misalnya acara tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik lain yang saya tidak bahas di seminar atau di ceramah itu, sehingga mengalami kesulitan untuk bisa memberikan jawaban yang secara singkat, ringkas dan padat untuk orang langsung bisa mengerti. Nah, itu saya rasakan kesulitannya di sana. Ya, jadi saya harap saudara saya bisa untuk mencoba untuk membawakan topik tentang 666 ini, meskipun ini satu topik yang terkait erat dengan topik-topik yang lain, tetapi saya mencoba untuk fokus ke topik ini dan saya harap memberikan satu wawasan untuk saudara mengerti akan topik ini. Nah, saudara, saya juga tidak tahu apakah saya akan bisa memenuhi akan ekspektasi atau harapan saudara hadir di tempat ini, karena dasar yang saya akan pakai untuk mengupas akan topik ini tentunya adalah Alkitab. Jadi back to the Bible, kembali pada Alkitab sebagai dasar, karena memang angka 666 itu adalah angka yang kita tahu pertama kali muncul di dalam Alkitab, yaitu di kitab Wahyu. Jadi itu yang akan menjadi patokan untuk saya mencoba untuk mengajak saudara untuk melihat akan topik 666 ini. Nah, saudara, waktu kita terbatas, saya diberi waktu sebenarnya sampai jam 8, mungkin boleh lebih sedikit. Saya akan membagi menjadi 2 sesi. Jadi di sesi pertama ini saya akan memberikan satu seminar, dan kemudian kita akan break sebentar saja, paling lama 10 menit. Kemudian di sesi yang kedua, kalau misalnya saya belum selesai dengan bahan di sesi pertama, saya akan teruskan sedikit dan kemudian membuka kesempatan untuk tanya jawab untuk kita. Ya, saya harap itu boleh menolong juga untuk saudara makin mengerti akan topik ini. Saya akan memakai PowerPoint, tayangan PowerPoint, tetapi tujuan saya memakai tayangan PowerPoint ini bukanlah dengan tujuan supaya saudara sempat untuk mencatat. Saya tahu mungkin tidak akan sempat untuk mencatat, karena saya akan menjalankannya secara agak cepat. Kalau saudara-saudara nantinya ada yang berminat untuk mendapatkan bahan ini, nanti mungkin bisa melalui email. Ya, jadi tujuan saya bukan untuk saudara ada waktu untuk mencatat, tapi tujuan saya adalah untuk saudara bisa mengikuti akan argumen demi argumen yang saya akan sampaikan, untuk saudara bisa melihat alur pikir dari argumen saya dalam kaitan dengan seminar ini. Ya, saudara, mari sekali lagi kita masuk dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur sore ini kami boleh berkumpul bersama di tempat ini untuk kami bersama-sama belajar topik tentang 666. Kami tahu Tuhan banyak keingintahuan dari banyak orang Kristen mengenai topik ini, tetapi seringkali Tuhan mungkin jawaban-jawaban yang diberikan adalah tidak sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati ceramah kami.
Sehingga melalui ceramah ini kami boleh dibukakan wawasan kami untuk boleh mengerti apa yang sebenarnya Alkitab maksudkan dan ajarkan tentang topik ini. Tolong hamba-Mu di dalam keterbatasan dia sebagai seorang manusia, Tuhan pakai menjadi alat Tuhan supaya bisa menjelaskan dengan baik. Kami serahkan sesi 1 dan sesi 2 sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau bicara tentang angka 666, pada umumnya angka 66 itu dikaitkan dengan setan atau dengan iblis. Yaitu cukup sering saudara melihat di film-film, kalau ada hal-hal yang terkait dengan setan atau iblis selalu angka 666 yang dipakai. Tetapi juga angka 666 itu cukup banyak dipakai di dalam kaitan dengan hal akhir zaman. Nah, secara khusus angka 666 ini seringkali dikaitkan dengan figur yang kita kenal sebagai figur antikristus yang dikatakan akan muncul di akhir zaman. Saudara, kenapa kaitan ini bisa ada? Pandangan atau kaitan ini bisa ada karena memang angka 666 yang disebutkan di dalam Alkitab itu muncul di kitab Wahyu, yaitu di Wahyu pasal yang ke-13. Dan kitab Wahyu adalah kitab yang kita tahu seringkali orang anggap sebagai kitab yang berbicara tentang akhir zaman. Sehingga pada waktu melihat angka-angka 666 itu dan dikaitkan dengan figur yang di kitab Wahyu 13 itu disebutkan sebagai figur binatang yang kemudian ditafsirkan itu sebagai antikristus, maka orang langsung mengasosiasikan antara 666 ini dengan figur antikristus yang nanti akan muncul di akhir zaman. Nah, saudara, kalau bicara tentang antikristus, banyak pertanyaan dan banyak keingintahuan orang tentang figur ini. Kapan dia akan muncul? Apakah dia sudah ada sekarang? Dia dari bangsa apa? Dari negara apa? Posisinya itu sebagai apa nantinya? Apakah orang-orang percaya itu akan menghadapi dia? Apa hubungannya dengan angka 666 itu? Bagaimana tanda ini nantinya diterapkan? Apakah angka 666 itu punya makna rahasia yang dapat di-crack, yang dapat dibuka misterinya? Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini cukup sering muncul. Keingintahuan tentang antikristus. Nah, saudara, sebenarnya kita ini bukanlah orang-orang yang pertama membicarakan atau berspekulasi mengenai antikristus. Di sepanjang sejarah gereja atau sejarah kekristenan, sudah ada usaha-usaha untuk mengidentifikasikan ancaman-ancaman atau saingan-saingan kekristenan atau saingan-saingan Kristus itu sebagai antikristus. Cukup banyak sekali usaha itu telah dilakukan. Telah banyak usulan mengenai identitas antikristus itu siapa. Beberapa di antaranya mungkin saya bisa tunjukkan, saudara. Misalnya adalah Kaisar Nero. Saudara, Kaisar Nero di abad yang pernah itu dianggap sebagai itulah antikristus. Atau mungkin adalah seorang yang pernah berperang melawan kekristenan, yaitu Saladin, yang pernah berperang di dalam perang salib merebut Yerusalem, ya, itu dianggap sebagai antikristus. Atau saudara, di dalam sejarah gereja juga pernah yang namanya Paus dari Roma Katolik itu dianggap sebagai antikristus. Ya, pernah di abad-abad pertengahan itu sampai kepada masa reformasi, Paus itu dianggap sebagai antikristus karena apa? Dianggap menyelewengkan gereja, menyelewengkan kebenaran firman Tuhan. Ada anggapan yang seperti itu pernah muncul. Napoleon Bonaparte juga sempat juga dijuluki atau disebut sebagai antikristus. Tokoh-tokoh yang lain, saudara, misalnya seperti Hitler, ya, dari Jerman yang terkenal dengan gerakan Nazinya yang begitu jahat itu pun pernah dijuluki sebagai antikristus. Atau mungkin dari Rusia, Joseph Stalin, juga seorang diktator yang sangat brutal dan sangat kejam, ya, pernah juga dijuluki sebagai antikristus. Atau mungkin dari Italia, Mussolini, ya, seorang yang juga diktator, yang cukup jahat, yang cukup brutal, juga dianggap sebagai antikristus. Atau mungkin tokoh ini, saudara, pada waktu dia masih hidup, ya, yaitu Saddam Hussein. Pernah juga, saudara, pada masa-masa dia hidup, karena mungkin tempat tinggalnya itu di negara Irak, yang dulu adalah tempat negara Babel atau Babylon, maka kemudian dianggap bahwa nanti antikristus akan muncul dari Babel baru. Dan itu dianggap adalah seorang figur dari negara Irak. Dan masa-masa tertentu, saudara, sempat Saddam Hussein itu dijuluki sebagai antikristus yang akan datang itu.
Atau mungkin saudara salah seorang yang pernah menjadi pimpinan di Amerika, Menteri Luar Negeri kalau tidak salah, yaitu Henry Kissinger. Karena dia orang Yahudi dan kemudian dia juga memegang jabatan yang cukup tinggi dan dengan berbagai policy politiknya dianggap dia itu sepertinya adalah antek-antek dari antikristus ini atau antikristus itu sendiri. Atau tokoh ini, saudara, yang kita tahu atau bernama Michael Gorbachev. Ya, saudara, kenapa sempat dia itu dijuluki bukan hanya karena pemimpin politik, tetapi karena kira-kira ada tanda di atas di kepalanya itu. Ya, gara-gara ada itu. Orang kemudian mengidentifikasikan ini jangan-jangan tanda itu loh yang dimaksud. Ya. Ronald Reagan, ya, mantan presiden Amerika juga pernah diberikan julukan sebagai antikristus. Saudara. Banyak alasan-alasan karena dia satu kali pernah ditembak nggak mati, ya, dan sebagainya. Tetapi salah satu argumen yang dipakai untuk menjuluki Ronald Reagan sebagai antikristus itu adalah karena namanya. Yaitu namanya itu terdiri dari 3 kata, yaitu Ronald Wilson Reagan. 6 huruf, 6 huruf, 6 huruf. Sehingga dianggap 666. Ya. Nah ini juga, ya, tokoh yang kontroversial, George Bush, pernah juga dijuluki sebagai antikristus. Atau mungkin yang tidak kalah ininya sekarang ini, ya, Barack Obama, yang juga dianggap sebagai antikristus. Ada satu gambar di internet yang saya dapatkan, mengatakan begini. Selama ini kita mengidentifikasikan antikristus itu laki-laki. Jangan-jangan nanti perempuan. What make you sure the antichrist is a him? Mungkin her, begitu ya. Itu Sarah Palin. Setelah masih banyak hal-hal yang tokoh-tokoh yang seringkali orang usulkan itu sebagai figur dari antikristus. Nah, saudara, dari berbagai contoh ini, satu hal yang jelas terlihat adalah begini. Satu hal yang jelas terlihat di dalam pembahasan topik tentang antikristus dan nanti berhubungan dengan 666 itu adalah godaan untuk melampaui, go beyond dari Alkitab itu sangat besar sekali. Ya, godaannya sangat besar sekali. Untuk orang itu melampaui apa yang Alkitab ajarkan, sehingga akibatnya mudah jatuh di dalam spekulasi yang berlebihan. Tetapi sayangnya, hal ini tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Gitu loh. Jadi saya memberikan satu kesimpulan awal dulu pada saudara di dalam pengamatan saya tentang topik ini. Lebih banyak go beyond the Bible. Melampaui Alkitab daripada sesuai dengan Alkitab. Jatuh di dalam spekulasi yang berlebihan. Tetapi sayangnya hal-hal seperti ini sering tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Nah, saudara, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan atau apa yang Alkitab katakan, saya ingin lebih dulu saudara mengajak saudara untuk melihat akan apa yang saya sebut sebagai pandangan populer. Ya, pandangan populer tentang antikristus atau 666 ini. Nah, saudara, begitu mendengar istilah populer, itu saudara tentunya mengerti, yaitu yang mungkin paling banyak diketahui atau paling banyak didengar seperti itu. Tetapi saudara jangan identikan populer itu pasti benar. Ya. Jadi bedakan antara populer dengan benar atau akurat. Tapi saya perlu untuk kita lihat tentang apa yang selama ini seringkali orang pikirkan tentang antikristus atau tentang 666 itu. Ya, pandangan populer tentang antikristus ini. Nah, saudara, saya ingin mengajak saudara di dalam melihat topik ini, melihat paling tidak 3 hal. Ya. Yang pertama, saya ajak saudara akan lihat bagaimana pandangan tentang antikristus itu disajikan di film-film atau di fiksi-fiksi Kristen atau di buku-buku literatur populer Kristen. Itu pertama. Yang kedua, saya ingin ajak saudara untuk melihat bahwa bagaimana antikristus itu seringkali dianggap sebagai the personification of evil, sebagai personifikasi dari si jahat, si setan, si iblis itu. Yang ketiga, kita akan melihat bagaimana selama ini orang mengerti yang namanya tanda binatang 666 itu, the mark of the beast dalam bahasa Inggrisnya. Apa yang seringkali orang mengerti. Ya, jadi saudara, di dalam kita melihat pandangan populer tentang antikristus ini, saya ajak saudara untuk melihat 3 hal ini. Yang pertama, pandangan tentang antikristus di film-film atau di fiksi Kristen. Nah, saudara, tidak dapat disangkali bahwa gambaran atau konsep banyak orang Kristen
mengenai antikristus atau 666 itu banyak dipengaruhi atau dibentuk oleh film, fiksi, atau oleh literatur populer Kristen yang banyak mengupas atau membahas mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman. Ya, mungkin kita tidak tahu akan hal ini. Ya, kita mungkin cuma mendengar dari teman kita atau mungkin dari hamba Tuhan tertentu atau dari gereja tertentu. Tetapi sebenarnya apa yang disajikan itu adalah apa yang memang dipaparkan di dalam film-film atau fiksi-fiksi atau buku-buku populer Kristen. Terus saya ambil contoh. Ketika saya masih SMA, saya membaca buku yang ditulis oleh seorang yang bernama Hal Lindsey. Setelah buku ini di Amerikanya sendiri diterbitkan itu tahun 1970. Diterjemahkan di Indonesia sekitar tahun 1980-an. Ya, saya sampai sekarang masih simpen bukunya ini. Buku yang diterbitkan oleh Kalam Hidup. Setelah saya masih SMA waktu itu membaca. Dan buku ini adalah buku yang memang sangat luar biasa populer sekali di Amerika. Ya, bestseller. Dan bicara tentang akhir zaman karena bicara tentang the late great planet Earth. Jadi bicara tentang planet bumi pada zaman akhir. Apa-apa yang akan terjadi dengan dunia ini menjelang akhir zaman. Nah, di dalamnya dia juga bicara salah satunya topik tentang antikristus. Tentang 666 itu juga. Nah, ini Hal Lindsey. Saudara, tahun 70 sudah sangat populer sekali. Dan kemudian ditambah juga dengan muncul satu film Kristen yang di era-era itu juga sangat populer sekali. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang pernah menonton, yaitu A Thief in the Night. Ya, film Kristen yang memang kalau sudah lihat memang masih sangat ini sekali ya, sangat kuno sekali filmnya ya, dengan adegan-adegan yang memang masih sangat kaku. Tetapi film ini tahun 72 diterbitkan. Itu sangat populer sekali, ya, sangat populer sekali dan memberikan tanda kutip ketakutan di hati banyak orang. Khususnya terkait dengan apa? Terkait dengan nanti munculnya figur antikristus itu loh. Terkait dengan peristiwa pengangkatan. Nanti apa yang akan terjadi ini kalau orang misalnya nggak diangkat oleh Tuhan, dia tertinggal di dunia. Apa yang akan terjadi? Nah, saudara, film ini mengekspos seperti itu, ya, dan ditambah dengan tadi didukung oleh bukunya Hal Lindsey. Maka ini menjadi satu fenomena yang memang luar biasa sekali populer pada waktu itu di Amerika. Itu tahun 70-an. Setelah kemudian kita berpikir tahun 70-an katakanlah itu berapa 40 tahun lalu kurang lebih ya. Lalu kita berpikir bahwa itu kan sudah pandangan 40 tahun lalu. Pandangan sudah cukup kuno, cukup lama dan ditinggalkan. Setelah apakah memang begitu? Ternyata tidak. Setelah fenomena seperti yang dimunculkan oleh Hal Lindsey dan oleh film Thief in the Night ini ternyata tidak pudar dengan berjalannya waktu. Begitu banyak tokoh-tokoh yang muncul yang mengajarkan atau menuliskan atau membuat film yang pada dasar intinya itu tidak banyak berbeda dengan yang dipaparkan oleh Hal Lindsey atau digambarkan melalui film Thief in the Night ini. Sudah lewat 30-40 tahun saudara, tetapi ternyata pandangan ini tidak pudar. Saya ambil contoh, yang paling terkenal sekarang adalah dua orang ini, Tim LaHaye dan Jerry Jenkins. Beberapa bukunya sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Nah, sudah mereka menulis satu seri novel yang begitu luar biasa laku. Ini novel fiksi, yang berjudul Left Behind. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang kemudian tertinggal nih, ketika Kristus datang mengangkat dan orang-orang ini tidak terangkat? Apa yang terjadi dengan dunia ini setelah peristiwa pengangkatan? Nah, saudara, novel-novel ini laku keras. Kalau tidak salah 16 judul ya, 16 judul di dalam satu seri Left Behind ini. Cukup luar biasa populer sekali ya. Dan salah satu dari judul itu adalah berbicara tentang antikristus. Ini novel fiksi loh. Dan dari novel fiksi ini kemudian dibuat filmnya. Meskipun tidak diedarkan di teater-teater publik, tetapi diedarkan di toko-toko buku Kristen, diputar di banyak gereja-gereja di Amerika, ya, untuk mengajarkan orang ini loh akhir zaman. Ini novel fiksi. Salah satunya adalah jilid yang diberi judul Nikolai. Ya, di dalam imajinasi dari Tim LaHaye dan Jerry Jenkins, dia mengatakan atau mereka memberi nama Nikolai untuk antikristus yang akan muncul ini. Ya. Coba kita lihat sekilas cuplikan filmnya. Sekilas saja.
Minta suaranya. The rapture, the vanishings. This marks the beginning of the rise of the Antichrist. Do you know who you're dealing with? Do you? This marks the beginning of the rise of the Antichrist. He will control 10 kingdoms, We are about to turn this planet into a paradise. which in turn will control the world. If there is no other alternative, Listen, he will declare to the whole world that he is God. for ours is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. To put aside all their racial, social, political, and the deadliest of all, their religious differences. The Bible makes it clear the Antichrist will hunt down and kill every Christian he can find. Man, he didn't have to kill him. Sounds like you're going to. What we have to do is fight him, all of us, together. We gotta get these bottles out of here. Return back. One single man to power. To rule the entire world. He defeated death and hell. You know who I am. We used to be good friends. There has been much speculation that the Messiah does indeed walk among us. To make peace our only choice. Nikolai is planning to attack America. Mr. President, look, time is running out. Believe me, I will shoot right here. Don't flatter yourself. Fire raining from the sky. Based on the New York Times bestseller. They're not even looking at us, why would they? You can shoot me before they even knew what happened. I am standing in the middle of an all-out attack. She wanted to do God's will. Just like you. Just like me. My word, Mr. President. They didn't believe. They were left behind. Oke, sayang suaranya agak kurang, ada gangguan ya, sehingga kurang keluar. Tapi saudara lihat sekilas, dibuat dalam bentuk satu film, menggambarkan satu figur bernama Nikolai, yang kemudian bisa menduduki satu jabatan tinggi di dunia ini, dan kemudian bagaimana dia mengontrol akan dunia dengan kekuasaannya. Ya, nanti kita akan lihat. Saudara, apa saja yang biasanya disampaikan tentang antikristus di film atau di fiksi-fiksi Kristen ini? Nah saudara, sebelum munculnya antikristus, diyakini akan terjadi yang namanya rapture atau pengangkatan. Pengangkatan adalah peristiwa yang bisa terjadi kapan saja. Yesus datang, ya kemudian akan mengangkat. Tetapi itu kedatangan tahap pertama. Itu belum yang namanya second coming. Itu adalah pengangkatan atau rapture. Orang-orang percaya diangkat, kemudian di dunia ini akan memasuki masa yang seringkali orang sebut sebagai masa kesusahan besar. Masa siksaan dahsyat selama kurang lebih 7 tahun. Itu satu masa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah saudara, di dalam masa-masa seperti inilah muncul figur antikristus itu. Di dalam panggung sejarah dunia. Dan dia menjadi penguasa. Saudara, pandangan populer itu memiliki satu skema populer seperti ini. Apa itu akhir zaman? Skemanya kira-kira seperti ini. Setelah kalau ini kedatangan pertama, kita hidup di zaman sekarang, satu waktu akan terjadi peristiwa yang namanya pengangkatan. Kristus akan datang mengangkat orang-orang pilihan, orang-orang percaya. Lalu kemudian di dunia ini akan terjadi masa kesusahan besar, Great Tribulation, selama 7 tahun. Dan kemudian Yesus akan datang kedua kalinya, second coming, untuk kemudian dia memulai yang namanya kerajaan 1000 tahun milenium. Setelah milenium selesai, maka kita akan memasuki final judgment, penghakiman terakhir, dan setelah final judgment itulah kita akan memasuki apa yang namanya langit dan bumi baru. Nah, saudara, pandangan populer didukung oleh skema populer ini.
Ya, jadi kalau saudara melihat tentang antikristus adalah muncul setelah apa? Setelah peristiwa rapture, setelah peristiwa pengangkatan itu, ya, yaitu 7 tahun Great Tribulation itu akan muncul. Nih, nah, kalau kita lanjutkan, nah, saudara, pertama-tama antikristus ini akan muncul sebagai problem solver, sebagai orang yang bisa sepertinya menyelesaikan masalah dunia ini. Dan dia akan muncul sebagai seorang pemimpin dunia yang katakanlah dijunjung tinggi dan dikasihi. Yang bisa dengan ajaibnya membawa bangsa-bangsa di dunia ini masuk ke dalam masa damai yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini luar biasa. Jadi dia muncul sebagai figur yang seperti itu. Ya. Pernah ada satu usaha untuk membunuh dia, tetapi dia bisa lolos dari pembunuhan itu dengan cara dramatis. Dan dia juga bisa menunjukkan tanda-tanda perbuatan-perbuatan mujizat yang menjadi sarana tipuannya. Nah, saudara, bahkan antikristus ini akan menegosiasikan 7 tahun perdamaian antara Israel dengan negara-negara tetangga yang memusuhinya. Berdasarkan Daniel pasal 9 ayat 27 diyakini itu akan terjadi. Ya, akan ada peristiwa itu loh. Ya, perjanjian ini, ya. Antara Israel dengan negara-negara yang memusuhi. Selama ini kita tahu, saudara, Israel kan mengalami banyak serangan dari negara-negara, khususnya negara-negara Arab yang membenci dan memusuhinya. Tetapi nanti antikristus ini akan bisa muncul sebagai orang yang menegosiasikan perdamaian. Dan bahkan ada kemungkinan, berdasarkan fiksi, berdasarkan buku-buku, dan berdasarkan film itu, antikristus akan membuat satu perjanjian perdamaian yang memberikan hak untuk membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Sudah seperti saudara ketahui bahwa sekarang tidak ada bait Allah lagi kan. Bait Allah sudah pernah ada 2 kali, dua-duanya dihancurkan. Tetapi diyakini nanti menjelang akhir zaman itu akan ada yang namanya bait Allah yang ketiga. Jadi sebagai catatan, saudara, ada rumor mengenai akan adanya bait Allah yang ketiga ini yang akan dibangun di Yerusalem. Juga bahkan ada rumor mengenai berbagai kelompok telah bekerja diam-diam, mempersiapkan semua bahan dan dana yang diperlukan, juga mempersiapkan misalnya imam-imam yang nanti akan diperlukan. Ada satu halangan, yaitu apa? Tempat berdirinya bait Allah dulu, itu adalah tempat yang sekarang dimiliki oleh orang Islam. Ada Dome of the Rock, saudara yang pernah pergi ke Israel sudah akan tahu di sana. Ada Masjid Al-Aqsa di sana. Tetapi diyakini bahwa halangan ini akan bisa diatasi. Dan bahkan menurut beberapa buku, akan bisa diatasi oleh si figur antikristus ini. Dia akan bisa dengan caranya entah bagaimana bisa membujuk untuk supaya tempat itu bisa diserahkan kembali ke Israel untuk kemudian bisa dibangun bait Allah di sana. Ini rumor saudara yang beredar sekarang. Ya, kalau saudara pernah pergi ke Israel, saudara tahu Dome of the Rock. Ya, tempat yang bekas bait Allah dulu. Maka saudara lihat orang-orang Israel itu seringkali mereka berkumpul di dekat tembok yang namanya tembok ratapan. Karena itu tembok yang dikatakan paling dekat dengan tempat yang dulu adalah tempat suci berdirinya bait Allah mereka. Ya, jadi saudara lihat mereka seringkali berdoa di sana, ya, membaca Alkitab, bahkan mungkin ada yang menangis dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka masih melihat itu sepertinya tempat yang paling dekat, mungkin seperti tembok yang masih sisa dari bekas bangunan bait Allah dulu. Ya, bahkan saudara model dari bait Allah ketiga itu dikatakan itu bahkan sudah dibuat, tidak banyak beda dengan maket dari bait Allah yang kedua dulunya. Bahkan diyakini juga binatang yang khusus sekali yang disebut sebagai lembu merah itu pun sudah bisa dihasilkan. Karena itu yang nanti akan dipakai sebagai salah satu korban persembahan. Ya. Nah, saudara, berbagai rumor ini muncul. Dan itu jelas berkaitan dengan siapa? Berkaitan erat dengan antikristus tadi. Ya, berkaitan erat dengan antikristus tadi. Ya, jadi kita lihat pandangan tentang antikristus di film dan fiksi Kristen ini. Ya, penampilannya begitu meyakinkan, tetapi itu bersifat menipu, deceiving. Dan dia akan memiliki rencana untuk mengkhianati Israel. Ya, dia akan dikuasai oleh setan itu sendiri. Maka maksud dari antikristus akan pelan-pelan tersingkapkan pada semua orang. 3,5 tahun pertama merupakan masa damai. Tetapi setelahnya akan memasuki masa kesusahan besar. Ya, jadi ingat tadi 7 tahun itu
3,5 tahun memang dia menjanjikan perdamaian, tetapi ternyata dia mengkhianati akan hal itu. Ya, maka kemudian 3,5 tahun berikutnya itu akan ada masa kesulitan. Nah, setelah di tengah-tengah masa kesusahan itu, Antikristus akan melakukan kekejian dengan menajiskan bait Allah yang tadi baru dibangun itu, dengan mendirikan sebuah berhala bagi dirinya sendiri. Dan dia menuntut untuk disembah sebagai Allah, dan penghujatan ini saudara menunjukkan akan karakter dari Antikristus yang sebenarnya. Ya. Setelah secara singkat kita lihat kemudian di dalam buku-buku ini, bahwa dia akan memakai inovasi teknologi yang mutakhir untuk membuat patung itu. Dia bahkan juga akan berusaha untuk memeteraikan tanda yang misterius, yang seringkali orang anggap sebagai tanda 666 itu, di dahi atau di tangan orang yang akan menjadi pengikut atau yang akan menjadi budaknya. Ya, tidak hanya menajiskan bait Allah, tetapi dia juga akan sepertinya menjadikan itu sebagai tahta permanennya, dari mana dia itu akan memerintah. Nah saudara, setelah itu apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang tertinggal, khususnya orang Kristen yang tertinggal, atau orang yang bertobat di dalam masa kesusahan itu, akan menghadapi tantangan besar, yaitu sangkali Yesus dan terima tanda binatang itu, atau mati sebagai martir. Seringkali digambarkan seperti itu. Antikristus ini nanti akan memimpin peperangan di Harmagedon, tetapi pada akhirnya akan dikalahkan oleh Yesus Kristus sendiri yang datang kedua kali. Setelah Antikristus dikalahkan, maka kita akan memasuki apa yang namanya masa kerajaan 1000 tahun. Orang-orang percaya akan memerintah bersama dengan Yesus yang akan duduk di tahta Daud di Yerusalem. Saudara, ini secara singkat tentang gambaran Antikristus yang disajikan di film-film, di fiksi-fiksi, dan di buku-buku populer Kristen. Yang kedua, pandangan tentang Antikristus sebagai personification of evil. Saudara, kenapa topik tentang Antikristus itu menjadi topik yang memang menarik, tetapi sekaligus juga menakutkan. Menakutkan tetapi juga menarik. Saudara, kenapa? Karena kita berpikir kalau kejahatan atau evil itu menjadi sesuatu yang lebih mengerikan jikalau itu termanifestasi di dalam tindakan-tindakan konkret dari satu pribadi khusus yang memiliki kuasa dan kontrol yang besar. Jadi kita bayangkan, kalau pribadi itu punya kuasa dan kontrol yang luar biasa, dan dia jahat, maka kita akan bisa melihat bagaimana akibatnya dunia ini. Itu sudah terlihat saudara pada waktu muncul diktator-diktator di negara tertentu. Meskipun tidak membawa dampak untuk seluruh dunia, tetapi paling tidak untuk negaranya. Seperti Hitler, seperti Stalin. Tetapi bayangkan ini, kalau Antikristus itu nanti akan menjadi world leader, akan menjadi pemimpin atau penguasa dunia, dan dia itu adalah jahat sekali. Maka bagaimana itu akan berpengaruh, berdampak pada dunia. Setelah itu sesuatu yang di dalam hati banyak orang menimbulkan sesuatu ketakutan. Sehingga ingin tahu kapan munculnya figur ini. Ya. Nah, setelah Antikristus itu, ada orang mengatakan adalah manifestasi yang final, yang terakhir. Manifestasi yang boleh dikatakan tertinggi dari setan yang marah nanti menjelang akhir zaman, di mana dia memakai satu individu yang khusus itu. Jadi menjelang akhir zaman, Iblis tahu waktunya udah dekat, maka dia akan memakai berbagai macam cara untuk kemudian apa? Untuk kemudian merusakkan akan pekerjaan Tuhan ini, untuk menghancurkan umat Allah. Maka dia akan memilih satu figur, diberi kuasa yang luar biasa, jadi manifestasi ini loh dari si setan itu sendiri. Ya, jadi saudara kita bisa bayangkan kejahatan yang akan dilakukan. Ada orang berkata, if Jesus is God in human flesh, the Antichrist is Satan with a human face. Sampai ada ungkapan seperti itu. Antikristus ini ada seperti setan itu sendiri, tetapi dengan memakai muka manusia. Nah setelah kebenaran ini, pandangan tentang Antikristus sebagai personification of evil, rupanya juga banyak didukung oleh katakanlah misalnya film-film, bukan film Kristen, film-film sekuler. Setelah perhatikan film-film yang berbicara tentang setan, tentang 666 dan sebagainya, itu sepertinya saudara ikut mendukung akan kebenaran ini. Mereka menggambarkan sepertinya ada satu tokoh, apakah itu disebut Antikristus atau bukan, itu sepertinya setan yang berinkarnasi. Maka Antikristus itu dilihat sebagai personifikasi atau incarnation of evil.
Beberapa film saudara yang mungkin orang-orang yang agak senior itu pernah lihat mungkin. Tahun 1968 itu film Rosemary Baby. Juga bicara tentang ini. Ya, bayi yang adalah sebenarnya inkarnasi dari setan. Tapi mungkin film yang lebih terkenal adalah film The Omen. Tahun 70-an film itu populer sekali. Ya, mungkin saudara-saudara yang cukup senior pasti tahu dan pernah lihat. Dibuat versi barunya juga. Ya. Saudara perhatikan seorang anak yang dikatakan lahir tanggal 6 bulan 6 tahun 1966. Kemudian menjadi suatu figur yang begitu jahat sekali. Ya. Pada waktu orang mencoba untuk menghentikan dia, maka orang-orang ini, termasuk orang tuanya sendiri, harus mati. Pendeta di gerejanya pun juga, ya, pastor di satu gereja pun, ya, dalam film itu digambarkan mau untuk mencegah, menghalangi figur ini, akhirnya pun juga mati. Digambarkan dengan luar biasa. Anak kecil yang bernama Damien ini sebagai inkarnasi dari setan. Ya. Jadi kita melihat saudara antikristus ini personifikasi atau incarnation of evil. Maka pada saat dia muncul dalam panggung dunia, dia tentunya akan melakukan penganiayaan yang kejam terhadap umat Allah. Dan dia digambarkan sangat powerful. Kenapa? Karena inkarnasi dari setan itu sendiri. Maka nggak bisa dikalahkan oleh manusia biasa. Sehingga dibutuhkan intervensi Allah untuk mengalahkan akan figur ini. Jadi sudah lihat ya, konsep tentang antikristus sebagai personification of evil. Itu juga cukup populer. Ya, melalui film, melalui buku disampaikan juga. Yang ketiga, pandangan populer tentang antikristus terkait erat dengan juga spekulasi mengenai apa itu tanda binatang. Ya. Pemunculan antikristus sering dihubungkan dengan satu tanda misterius yang dikatakan akan ditempatkan di tangan atau di dahi orang-orang yang mengikuti dan melayaninya. Didasarkan di Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18 dikatakan begini, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Jadi ini Wahyu pasal 13, 16 sampai 18. Hubungan antara binatang ya dengan tanda itu menjadi hubungan yang nantinya menjadi bahan spekulasi banyak orang. Apa itu? 666 itu apa ini? Binatang itu apa itu? Akan ditempatkan di tangan, di dahi, apa artinya? Ya. Hubungan antara binatang dan tanda itu telah cukup lama menjadi satu subjek yang dibicarakan, diperdebatkan, dan subjek juga yang orang itu seringkali mengajukan spekulasi mereka. Tetapi yang jelas adalah begini, tanda ini diyakini banyak orang sebagai satu fenomena di masa depan yang berkaitan juga dengan pemunculan antikristus ini, yang dikatakan dia akan memiliki kuasa dan kontrol juga di dalam bidang ekonomi. Jadi sebagai world leader, sebagai pemimpin dunia, antikristus itu juga akan memegang kontrol atas ekonomi dunia ini. Ini yang diyakini. Ya. Saudara Tim LaHaye dan Jerry Jenkins, dua nama yang tadi saya sebutkan. Waktu mereka menafsirkan Wahyu pasal 13 ayat 17, mereka berkata begini, tidak ada pengendalian atas umat manusia yang lebih besar kekuasaannya dibandingkan pengontrolan sepenuhnya atas pengadaan uang dan pengendalian atas arus pemakaian uang. Siapa yang punya kuasa untuk menentukan siapa yang boleh bekerja, membeli, atau menjual, berarti dia punya kuasa sepenuhnya atas orang banyak. Jadi diyakini oleh Tim LaHaye dan Jerry Jenkins. Ini jelas bicara tentang kontrol yang dimiliki ini oleh antikristus ini. Akan bisa mengatur akan ekonomi dunia, sepertinya juga dia bisa mengatur akan
siapa yang bisa membeli, siapa yang bisa menjual, arus pengadaan uang, arus pemakaian uang, itu pun juga ada di dalam kontrol dari antikristus ini. Nah, sudah seringkali tanda ini dihubungkan dengan teknologi-teknologi baru tertentu. Saudara mungkin pernah tahu, dulunya tanda ini sering dihubungkan dengan teknologi barcode itu. Pada waktu barcode pertama kali muncul, banyak reaksi yang mengatakan, inilah tanda binatang itu yang mau untuk menguasai dunia itu. Ya. Jadi dikatakan sepertinya akan ada barcode ini akan dipakai, dan itu sebagai tanda dari binatang itu. Saudara, kenapa barcode? Karena saudara tahu, barcode itu angka paling ujung, paling tengah, itu adalah ujung kanan, ujung kiri, dan tengah adalah angka 666. Sehingga orang menganggap bahwa dengan pada waktu barcode diberlakukan, itu adalah tanda dari binatang itu. Itu dulunya ya, tahun 70-an, 80-an itu sangat populer sekali ya pandangan ini. Waktu pertama kali barcode itu diberlakukan. Dianggap itulah teknologi yang dipakai oleh antikristus ini. Tetapi saudara, dengan berjalannya waktu, pelan-pelan orang mulai melupakan akan hal ini. Tetapi yang jelas saudara, anggapan bahwa ini terkait dengan teknologi tertentu, itu memang sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali di benak banyak orang. Hal Lindsey, orang yang tadi saya sebutkan, tahun 70-an, dia menuliskan buku-buku tentang akhir zaman. Sampai tahun 90-an dia pun masih banyak memproduksi buku-buku tentang akhir zaman. Dia mengatakan begini tentang tanda ini. Tanda ini berhubungan dengan semacam high-tech identification, yang mungkin terkait dengan sistem penomoran yang akan dijalankan oleh pemerintah. Itu bisa mungkin dalam bentuk seperti tato di bagian punggung tangan yang dapat dibaca oleh sinar ultraviolet. Nah, ini keyakinan dari Hal Lindsey. Ya, namanya tanda-tanda ini, tanda binatang ini adalah terkait dengan satu high-tech identification. Dia memang tidak sebutkan apa itu, tapi dia meraba-raba mengatakan kelihatannya mengarah ke sana. Saudara, jelas sekali sudah melihat spekulasi tentang mark of the beast ini, tanda binatang ini, banyak dikaitkan dengan masalah-masalah teknologi dan ekonomi. Seorang yang bernama Dave Hunt menghubungkan tanda ini dengan kenyataan bahwa semua perdagangan dan perbankan di dunia satu waktu akan dikontrol dari lokasi sentral. Ya. Misalnya juga seorang yang bernama Chuck Smith, seorang pendeta besar di Amerika, mengatakan menghubungkan tanda ini dengan kemungkinan kita memasuki masyarakat yang disebut sebagai cashless society. Ya, kita nggak perlu lagi ini membawa uang, kartu kredit atau berbagai macam kartu-kartu yang lain itu bisa dipakai menjadi pengganti. Kita akan memasuki era yang namanya cashless society, masyarakat yang tidak perlu bawa uang tunai, segala sesuatu bisa dengan kartu. Akan makin menuju ke sana. Ada yang juga sudah menghubungkan pada waktu internet pertama kali itu muncul. Ada yang menghubungkan nih internet ini menjadi sarana atau menjadi alat yang dipakai oleh antikristus. Ini loh mark of the beast, tanda binatang itu. Ya. Setelah pandangan-pandangan ini muncul untuk kita ketahui ya tentang mark of the beast itu. Dan yang paling populer sekarang adalah yang menghubungkan dengan kemungkinan adanya yang namanya microchip, chip kecil yang akan tertanam di dalam diri manusia. Yang mungkin memiliki multi-purpose, ya, bisa memiliki tujuan yang multi, yang banyak. Mungkin sebagai identifikasi kita, mungkin juga sebagai kartu kredit yang tertanam di dalam diri kita dan sebagainya. Berbagai macam teori itu muncul. Jadi sepertinya menafsirkan Wahyu 13 ayat 16 dan 17 itu dari perspektif sesuatu yang ditanamkan. Ya, apakah itu satu bentuk tertentu? Kita tidak tahu bagaimana bentuknya, tetapi sudah beredar rumor, beredar isu yang mengatakan inilah microchip yang sekarang sedang diproduksi dan satu waktu kita akan memasuki masa atau era itu. Ya, jadi itulah yang dianggap sebagai mark of the beast. Itu tafsiran dari Wahyu 13 16 sampai 18. Ya. Jadi surah ini spekulasi yang kita lihat berkaitan dengan mark of the beast itu. Tim LaHaye dan Jerry Jenkins pun setuju dengan kemungkinan adanya microchip itu. Bahkan mereka mengatakan dengan sederhana begini. Kita semua tahu alat scan yang ditempatkan di tempat pembayaran di sebagian besar supermarket. Yang dibutuhkan hanyalah program komputer yang menuntut adanya nomor 666 di buku bank seseorang atau di tangan atau di dahinya agar mereka bisa membeli atau menjual.
teknologi tanda binatang itu sudah tiba. Ini perkataan dari Tim LaHaye dan Jerry Jenkins. Jadi saudara, hubungan antara Mark of the Beast dengan teknologi itu menjadi sesuatu yang sekarang sepertinya sudah diyakini oleh begitu banyak orang. Dua penulis buku yang bernama Peter dan Paula Londe berani bahkan mendogmatisasikan akan kebenaran ini sampai mengatakan bahwa itu memang akan menjadi sarana. Ya, teknologi tertentu ini akan menjadi sarana untuk si antikristus itu mengatur, mengontrol, memanage akan dunia baru, tatanan dunia baru ini yang sedang dibuat, diciptakan. Ya, itu keyakinan ya dari orang-orang tentang kemungkinan Mark of the Beast ini. Jadi saudara, kita lihat berbagai macam teori. Ada yang menghubungkan juga dengan kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, kartu telepon. Ya, dulu waktu Aksis pertama kali muncul juga kan orang kirim SMS ini 666. Social Security Number itu semacam di Amerika, mereka memiliki SSN. Apakah itu akan juga diberlakukan? Ya, kartu identitas elektronik, apakah model iKTP yang sekarang kita buat seperti itu? Barang-barang perusahaan tertentu atau pribadi orang atau apapun yang bisa dihubungkan dengan 666. Setelah itu dianggap sebagai apa? Itu dianggap sebagai Mark of the Beast. Ya, dilihat itu sebagai tanda dari binatang itu. Bahkan ada jalan Fifth Avenue 666. Ya. Jadi warning, memberikan satu warning sepertinya bahwa 666 itu is coming. Ya. Jadi saudara, itulah yang saya gambarkan kepada saudara tentang pandangan populer tentang antikristus atau 666 itu. Ya. Nah, ada keprihatinan. Jujur saja. Ada keprihatinan terhadap pandangan populer tentang antikristus atau 666 ini. Saudara, apa keprihatinannya? Kalau saya boleh mengutip satu tokoh yang banyak bicara tentang akhir zaman di Amerika bernama Kim Ridebarger. Dia berkata begini kalau saya terjemahkan secara bebas. Dalam konteks dia bicara memang di Amerika, tetapi saya percaya apa yang dia katakan itu ada sesuatu yang saya juga percaya berlaku di Indonesia. Dia mengatakan begini, kita hidup di satu zaman di mana begitu banyak orang Kristen belajar doktrin dari novel Kristen dan dari budaya populer Amerika. Ini adalah satu situasi yang menyedihkan. Karena harusnya orang Kristen belajar doktrin dari halaman-halaman kitab suci. Satu doktrin yang begitu banyak pemikiran orang Kristen mendapat formasinya dari fiksi dan dari budaya populer, bukan dari Alkitab, adalah doktrin antikristus. Saya sangat setuju sekali dengan kalimat dia. Dia bicara di dalam konteks Amerika, tapi saya percaya juga bisa berlaku untuk seluruh dunia. Orang Kristen harusnya belajar doktrin antikristus dari mana? Dari Alkitab. Tetapi lebih banyak konsepnya dibentuk dari fiksi atau film atau budaya populer daripada dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Sudah cerita-cerita yang menarik tentang antikristus atau 666 secara fiksi begitu mudahnya dicampurkan dengan pengajaran Alkitab tentang antikristus atau 666. Apalagi dalam situasi ketika orang tampaknya lebih kenal, lebih familiar dengan cerita-cerita fiksi tersebut dan tahu terlalu sedikit tentang ajaran Alkitab. Ini kondisi yang menyedihkan. Film-film yang populer, baik yang Kristen maupun yang non-Kristen, memberikan banyak gambaran yang tidak Alkitabiah di dalam pikiran banyak orang mengenai setan, mengenai kitab Wahyu, mengenai antikristus dan sebagainya. Dan gambaran-gambaran ini masih tetap ada sampai sekarang dalam banyak budaya populer. Ini keprihatinannya. Akibatnya yang menyedihkan adalah begini, saudara. Banyak orang Kristen lebih takut pada seorang musuh yang sebenarnya Alkitab tidak nyatakan. Misalnya antikristus sebagai seorang pemimpin dunia. Alkitab nggak ngomong itu.
dan mengabaikan musuh-musuh yang Alkitab seringkali berikan peringatan mengenainya. Jadinya takut kepada figur-figur seperti gambaran antikristus, melihat tuh bahayanya luar biasa, nanti mark of the beast, tanda binatang ini bagaimana. Lebih concern dengan bahaya-bahaya itu, tetapi akibatnya tidak menyadari bahaya-bahaya lain yang Alkitab tuh jelas-jelas sudah sampaikan dengan tegas. Yaitu misalnya bahaya pengajaran palsu, pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu. Itulah keprihatinan saya. Maka saudara, saya ingin untuk mengajak saudara secara sekilas sekarang melihat sebelum kita break sebentar. Apa sih yang Alkitab katakan tentang antikristus dan 666 itu? Saudara, istilah antikristus sendiri di dalam Alkitab hanya muncul secara eksplisit di surat atau di kitab 1 dan 2 Yohanes dan di beberapa ayat itu. Nanti saudara bisa lihat sendiri. Waktu kita membaca dan mempelajari beberapa ayat di 1 dan 2 Yohanes itu, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan. Ya, saya langsung menyimpulkan untuk saudara. Nanti saudara bisa lihat sendiri teks Alkitabnya. Apa kesimpulannya? Pertama, kehadiran antikristus itu tidak selalu dikaitkan dengan periode yang khusus menjelang akhir zaman. Tidak selalu. Di 1 Yohanes dikatakan sepertinya di masa lalu sudah ada antikristus, masa sekarang sudah ada antikristus, dan nantinya di masa depan juga akan ada antikristus. Figure of past time. Waktu Yohanes menulis suratnya, dia sedang bicara tentang antikristus yang sudah lewat nih. Tetapi dia juga bicara antikristus yang sedang ada. Itu pertama. Yang kedua, yang kita pelajari dari surat 1, 2 dan Yohanes adalah dikatakan dengan jelas sekali ada banyak antikristus. Ini yang mungkin mengagetkan kita, saudara. Jadi salah kalau kita beranggapan antikristus itu hanyalah single figure, figur tunggal satu-satunya yang nanti akan muncul menjelang Yesus datang kedua kali. Salah, saudara, kalau kita cuma bicara itu. Ada banyak antikristus. Berarti apa? Dulu ada, sekarang ada, masa depan juga akan ada. Dan itu berarti memberikan satu peringatan apa, saudara? Memberikan peringatan bagi kita begini, bahwa gereja sepanjang zaman perlu waspada. Supaya jangan tertipu. Bukan semua yang memakai nama Kristus adalah hamba-hamba Tuhan yang sejati. Itu memberikan peringatan untuk kita. Kesimpulan yang ketiga. Bukti yang memberikan petunjuk kehadiran antikristus adalah kehadiran pengajaran yang antikristen. Bukan kehadiran atau aktivitas suatu kuasa pemerintahan atau politik. Dikatakan di 1 Yohanes, buktinya apa? Ini antikristus. Pengajarannya yang menyeleweng. Pengajarannya yang antikristen. Pengajarannya yang tidak percaya Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Saudara bisa baca sendiri nanti ayat-ayatnya. Itu yang jadi bukti. Sehingga kita melihat, saudara, dari apa yang tadi saya paparkan tentang pandangan populer, terlalu banyak penekanan berlebihan mengenai political power dari antikristus yang akan muncul di dalam sejarah. Sedangkan penekanan dari perjanjian baru apa? Doktrin. Ini penekanannya. Jadi pada waktu bicara antikristus, memberikan satu tanda peringatan ke kita tentang apa? Bukan tentang satu kuasa politik, tetapi tentang doktrin yang keliru, doktrin yang palsu. Yang keempat, antikristus itu bisa bukan berupa individu atau pribadi sama sekali. Dalam 1 Yohanes dan 2 Yohanes, selain menunjuk pada individu atau pribadi atau guru-guru palsu, antikristus itu juga bisa merepresentasikan satu sistem pemikiran atau satu sistem pengajaran bidat, ajaran palsu. Khususnya yang menyangkali Yesus datang sebagai manusia. Maka dikatakan di 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 dan 3, adanya roh antikristus.
Tidak disebutkan pribadi, tetapi the spirit of Antichrist. Jadi saudara bisa berubah bukan satu individu. Nah itu kesimpulan secara ringkas kalau saudara membaca dari 1 Yohanes dan 2 Yohanes. Nah pertanyaan yang mungkin muncul adalah begini, bagaimana dengan the Antichrist? Apakah memang akan ada nih nanti satu figur yang boleh dikatakan itu loh si Antikristus itu, yang nanti akan muncul menjelang akhir zaman? Apakah Alkitab mengajarkan satu pribadi khusus yang akan datang menjadi Antikris itu? Yang berbeda dengan banyaknya antikristus yang muncul sepanjang sejarah. Apa yang sebenarnya Alkitab ajarkan mengenai pribadi yang khusus ini? Saudara, Rasul Paulus yang menyebutkan dan mengajarkan akan hal ini di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Rasul Paulus menyebutkan tokoh ini sebagai manusia durhaka, a man of lawlessness. Meskipun Paulus tidak memakai istilah antikristus, tetapi diyakini perikop di 2 Tesalonika 2 ini memberikan gambaran mengenai kedatangan antikristus yang akan muncul memang sebelum kedatangan Yesus yang kedua. Apa yang Paulus paparkan mengenai manusia durhaka ini, the man of lawlessness ini, tampaknya dia dipengaruhi oleh konsep-konsep dari perjanjian lama, khususnya dari apa yang dipakai oleh Nabi Daniel. Paulus dipengaruhi oleh Nabi Daniel dan memakai gambaran-gambaran itu untuk menggambarkan akan figur antikristus nanti di akhir zaman. Ada beberapa hal yang kita bisa amati dari argumen Rasul Paulus ini. Yaitu yang pertama, kedatangan manusia durhaka ini dihubungkan dengan kemurtatan yang akan menimpa gereja dan umat Allah di dalam masa sebelum kedatangan Yesus yang kedua. Jadi Paulus mengatakan di 2 Tesalonika 2 ini dua tandanya. Pertama kemurtatan, yang kedua munculnya man of lawlessness. Pasti keduanya berkaitan erat. Artinya man of lawlessness ini, manusia durhaka ini akan memberi pengaruh yang begitu buruk pada gereja, sehingga mengakibatkan terjadi banyak kemurtatan di gereja. Jadi saudara lihat ada kesamaan dengan Yohanes tadi kan. Munculnya antikristus nih, poin utamanya apa? Menghancurkan gereja supaya orang murtad. Supaya orang mengikuti ajaran keliru dan murtad. Itu bukan bicara political power. Bukan bicara satu kuasa politik dengan hal-hal yang menakutkan yang ada di dalam kontrolnya. Tetapi dia akan merusak gereja. Melalui apa? Melalui kemurtatan yang dia akan sebarkan sepertinya. Mengajak orang untuk murtad, membujuk orang untuk murtad. Saudara, Paulus gambarkan, nanti di akhir zaman keadaan seperti ini juga akan terjadi. Jadi nggak bertentangan dengan Yohanes tadi. Yohanes mengatakan sepanjang sejarah terjadi. Paulus lebih fokus ke yang terakhir. Nanti menjelang akhir zaman pun juga terjadi. Dan tidak menutup kemungkinan itu akan hebat. Antikristus ini diyakini Paulus satu figur. Tapi dia tidak memberikan penguraian. Siapa ini? Orang ini. Salah satu ciri utama manusia durhaka ini adalah dia mengaku. Dia hebat, dia punya status ilahi, dan dia layak untuk disembah sebagai Allah. Digambarkan oleh Paulus, man of lawlessness ini, manusia durhaka ini, itu akan sanggup melakukan banyak hal-hal luar biasa, membuat manusia itu terkesima. Wow, begitu banyak mujizat yang sanggup dia lakukan. Manusia durhaka ini menguji kesetiaan gereja pada Kristus dan firman-Nya. Dan salah satu sarana yang dia pakai adalah apa? Dia tunjukkan, ini loh, aku hebat, aku bisa, aku mampu. Membuat orang terkesima dan mungkin berbondong-bondong ikut tokoh ini. Dan tanpa sadar, mereka sudah dibawa murtad dari Tuhan. Itu yang Paulus berikan peringatan. Yang kelima, Paulus tegaskan, kekalahan dari musuh Kristus ini pasti. Maka gereja tidak perlu takut bahwa antikristus ini akan dapat menggagalkan tujuan Allah dalam Kristus. Paulus katakan bahwa waktu Kristus nanti datang, dia akan mengalahkan dan menghancurkan manusia durhaka ini. Nah, saudara, Paulus cuma berhenti sampai di sini. Paulus tidak memberikan rincian atau detail-detail yang lebih lagi tentang tokoh figur ini. Ya, memang godaan untuk berspekulasi tadi saya katakan di awal mengenai identitas dan natur antikristus ini sulit untuk dihindari. Tetapi Alkitab tidak memberikan petunjuk jelas untuk orang berspekulasi mengenai antikristus ini.
Alkitab hanya mengajarkan bahwa antikristus akan muncul sebelum kedatangan Yesus di akhir zaman sekarang ini. Maka pengajaran tentang antikristus ini memanggil kita gereja untuk waspada dan memanggil gereja untuk tetap memegang pengharapan kemenangan terakhir di tangan Kristus. Jadi kita lihat dari Yohanes, kita lihat dari Paulus. Tetapi bagaimana dengan angka 666 itu? Kita break sebentar. Tes. Oke, kita sudah sampai di sesi yang pertama, telah usai. Saudara, kita berikan tepuk tangan dulu untuk apa yang telah disampaikan. Saudara, saya memberikan break sekitar 5 menit untuk setiap kita, bisa bagi yang mau ke belakang, bagi yang mau menggoyang-goyangkan badan, silakan saudara nanti kembali ke tempat ini jam 7.25 saudara ya. Bisa ada 5-7 menit itu. Jadi jam di gereja sampai 7.25 kita akan bersama-sama memuliakan kembali. Dan siapkan saudara pertanyaan yang saudara ingin ajukan kepada sang pembicara. Oke, saudara, tadi ada satu klip video yang saya tidak sempat putar karena permasalahan suara. Tapi tadi pada waktu saya memaparkan kepada saudara tentang pandangan populer tentang antikristus dan juga pandangan populer tentang akhir zaman, hal-hal itu cukup banyak dipegang ya oleh banyak orang Kristen. Nah, salah satu video yang saya akan tunjukkan yang menunjukkan akan kepopuleran dari pandangan ini ya, sebelum kita masuk ke topik terakhir menganalisa penggunaan angka 66. Saya akan tunjukkan video clips yang menggambarkan pandangan populer tadi.
Saudara, video klip sejenis seperti ini sangat banyak saudara bisa dapatkan di internet atau mungkin dari orang-orang Kristen lainnya. Menggambarkan betapa populernya akan versi akhir zaman seperti itu. Yang tadi saya sekelumit sampaikan pada saudara di sesi 1. Tapi saya juga menunjukkan keprihatinan saya. Karena banyak sekali dari apa yang dipaparkan itu bukanlah berdasarkan ajaran Alkitab. Sekalipun tampaknya mereka memakai ayat-ayat Alkitab sebagai pendukungnya. Tapi pada waktu betul-betul diselidiki ayat-ayat Alkitabnya, ternyata tidak mendukung akan teori atau pandangan populer tersebut. Nah, ini keprihatinan. Ya, itu lebih banyak dibentuk oleh fiksi, film, buku populer daripada oleh pengajaran Alkitab. Nah, tadi kita udah lihat sekilas, karena waktu terbatas saya tidak mungkin bisa mendetail. Sekarang masuk ke topik tentang gimana dengan penggunaan angka 666 itu. Ya, saudara, untuk mengerti angka 666, tidak ada jalan lain, yaitu angka ini harus dimengerti dan ditafsirkan dari perspektif kitab Wahyu, karena munculnya di kitab Wahyu. Nah, ada kesulitan di sini, saudara, karena saya akan menjelaskannya secara singkat. Sedangkan untuk mengerti tentang kitab Wahyu, kita butuh satu penjelasan yang sebenarnya harus lebih panjang, ya, untuk mengerti. Saya mengalami kesulitan untuk betul-betul bisa meringkaskan untuk saudara. Tetapi saya ingin untuk mengajak saudara untuk melihat beberapa hal. Saudara, kitab Wahyu membahas tentang ayat angka 666 ini. Ya. Nah, kesalahan yang sering terjadi itu adalah menafsirkan atau mencoba mengerti angka 666 dari perspektif zaman kita dan pemikiran kita. Itu yang menjadi permasalahannya. Ya. Padahal angka ini muncul di kitab Wahyu. Maka harusnya dimengerti dan ditafsirkan dari perspektif kitab Wahyu. Nah, saudara, memang harus diakui kitab Wahyu adalah satu kitab yang tidak mudah, kitab yang cukup sulit. Alasan utamanya adalah karena isinya, bahasanya itu penuh dengan berbagai macam gambaran dan simbol yang tanda kutip aneh dan membingungkan kita. Ya, ini fakta yang kita nggak bisa sangkali. Maka mempelajari kitab Wahyu itu tidak mudah, saudara. Kenapa? Karena memang gambaran dan bahasa-bahasanya itu adalah seperti ini. Jadi kesulitannya muncul karena apa, saudara? Karena jenis literatur dari kitab Wahyu itu unik sekali. Itu disebut, seringkali orang sebut sebagai literatur apokaliptik. Nah, kita tidak terbiasa dengan jenis literatur seperti ini. Kenapa? Karena jenis literatur ini populer sekitar 200 BC sampai 100 AD. Tetapi setelah itu, boleh dikatakan kita tidak memiliki lagi terbitnya literatur-literatur model seperti ini. Nah, sampai zaman sekarang kita tidak ada contoh, tidak ada analoginya, ya, untuk mencoba mengerti akan jenis literatur seperti itu. Saya coba bandingkan, meskipun bukan analogi yang sangat akurat sekali, yaitu kalau saudara membaca akan novel yang sudah difilmkan The Lord of the Ring, ya, oleh Tolkien. Saudara perhatikan, Tolkien mau mengajarkan banyak kebenaran Kristen melalui cerita-cerita imajinasi. Saudara bisa menemukan binatang-binatang yang nggak pernah ada di dunia real, itu kan, ya. Sepertinya orang tuh dibawa masuk ke Middle Earth, ke dunia bagian tengah, ketemu makhluk-makhluk yang aneh-aneh. Tapi poin yang mau disampaikan oleh Tolkien bukan sekedar cuma untuk memberikan hiburan imajinasi, tetapi sebenarnya ada pelajaran-pelajaran yang mau disampaikan melalui penggambaran cerita yang imajinatif seperti itu. Atau contoh kedua adalah C.S. Lewis dengan seri bukunya The Chronicle of Narnia. Ya. Masuk ke satu dunia Narnia, dunia yang sama sekali berbeda dengan dunia yang real. Ketemu di sana juga dengan makhluk-makhluk tertentu yang mungkin tidak pernah ada di dunia yang real. Dan C.S. Lewis mau mengajarkan banyak kebenaran tuh melalui cerita anak-anak itu, melalui dunia Narnia itu. Nah, kira-kira kitab Wahyu itu seperti itu. Kita itu dibawa masuk ke satu dunia, tanda kutip. Dengan berbagai macam gambaran, simbol, binatang, orang, pribadi, figur, malaikat, kejadian yang kita seringkali nggak temukan akan kenyataannya di dunia sehari. Tapi ada pelajaran-pelajaran yang mau disampaikan sudah melalui gambaran-gambaran seperti itu. Ya. Nah, literatur apokaliptik ini seringkali orang sebut sebagai literatur krisis. Kenapa? Karena ditulis sebagai respon untuk krisis-krisis yang dihadapi oleh umat Allah. Di mana seringkali mereka mengalami ketidaksesuaian antara apa yang dipercaya tentang dunia dan realita dengan apa yang benar-benar dihadapi. Di satu pihak mereka beriman begini, tetapi pada waktu mereka ada di dunia kok sepertinya berbenturan ini. Kok
kok apa yang diimani itu kok tidak terlihat di dunia. Misalnya mengimani Allah adalah Allah yang maha kuasa, yang masih in control, yang masih mengontrol jalannya dunia, adalah Allah yang membenci dosa dan akan membinasakan yang jahat. Tetapi waktu ada di dunia yang lihat kenyataan, kok orang jahat sukses, kok orang jahat masih banyak, kok ada penderitaan, kok Allah diem. Jadi antara apa yang diimani dengan apa yang dihadapi itu tidak sesuai, menimbulkan krisis. Nah, literatur apokaliptik mencoba untuk memberikan jawaban-jawaban yang bersifat menghibur, menguatkan atau mendidik, tetapi juga bisa bersifat memperingatkan. Orang-orang sudah kompromi, karena mungkin melihat ketidaksesuaian antara ini, kemudian kompromilah, nggak perlulah ikut Allah seperti ini, percaya Allah, tetapi kok dalam kenyataannya tidak seperti itu di dunia. Nah, literatur apokaliptik ditulis dengan tujuan itu. Ditulis bukan dengan tujuan supaya orang meramalkan masa depan, tidak. Kitab Wahyu tidak pernah ditulis dengan maksud seperti itu. Tetapi diberikan cerita-cerita, pengajaran-pengajaran dengan tujuan membimbing, menghibur, tetapi juga memperingatkan pembacanya yang berada di dalam krisis iman. Nah, kitab Wahyu menunjukkan berbagai macam penglihatan yang bersifat simbolis. Maka kitab Wahyu tidak boleh ditafsirkan secara harfiah, termasuk di dalam penggunaan angka-angka. Nah, secara khusus kitab Wahyu itu memberikan penyingkapan mengenai adanya peperangan rohani yang nggak kelihatan antara Allah dan si jahat. Apa yang terjadi di dunia ini sepertinya adalah dikontrol dari apa yang tidak kelihatan. Terjadi berdasarkan apa yang tidak kelihatan ini. Nah, pembaca kitab Wahyu seperti dibawa untuk melihat yang tidak kelihatan ini. Ditunjukkan ini loh yang sebenarnya terjadi. Ini loh yang sedang Allah kerjakan dan Allah rencanakan. Ini loh yang si jahat, si iblis itu sedang kerjakan dan rencanakan. Ditunjukkan. Yang tidak mungkin dilihat oleh mata fisik manusia. Ya, jadi kebenaran-kebenaran ditunjukkan kepada si penulisnya. Sebagai contoh, kalau saudara memasuki pasal yang ke-12 dari kitab Wahyu, saudara melihat realita peperangan rohani ini digambarkan di mana setan itu yang digambarkan dengan binatang naga merah yang besar. Itu berusaha untuk mengalahkan Yesus Kristus dan menghancurkan umat Allah dengan berbagai macam cara. Digambarkan sang naga ini mengejar seorang perempuan. Ya, mengejar perempuan ini karena perempuan ini akan mengandung, akan melahirkan anak laki-laki. Dia mau merebut akan anak laki-laki ini. Dia mau untuk membinasakan anak laki-laki ini. Tetapi diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, perempuan ini gambaran apa? Perempuan ini adalah gambaran umat Allah. Israel yang darinya Yesus datang. Yang dari Israel Yesus itu lahir kan, dari keturunan Israel. Tapi anak ini diselamatkan. Si naga atau binatang besar ini menjadi marah. Ya, menjadi marah. Perempuan ini dilindungi oleh Tuhan digambarkan di kitab Wahyu pasal 12 dengan gambaran apa? Diberikan kedua sayap dari burung nasar. Sehingga bisa terbang, bisa melarikan diri. Nah, gambaran-gambaran simbolis yang saudara lihat. Naga ini masih nggak mau menyerah. Dia menyembur air untuk menenggelamkan wanita ini. Tetapi dikatakan di Wahyu pasal yang ke-12, air itu ditelan oleh bumi. Sehingga nggak bisa untuk menenggelamkan wanita ini. Jadi saudara lihat, ini cerita penglihatan yang dilihat dengan gambaran binatang dan seorang figur wanita. Mau mengajarkan kebenaran ini loh. Itu lihat nih. Dari sejak semula memang iblis itu ingin untuk menghancurkan pekerjaan Kristus sang anak itu. Dan pada waktu dia gagal, dia nggak menyerah. Dia tetap kejar perempuan ini. Waktu dia gagal untuk membinasakan Kristus atau menggagalkan Kristus, dia meneruskan untuk menyerang perempuan ini dan keturunan-keturunannya. Itu siapa? Itulah umat Allah. Itulah saudara dan saya termasuk di dalamnya. Maka Wahyu pasal 12 menggambarkan realita ini loh. Sang naga itu gak akan berhenti untuk mengejar perempuan itu dan keturunan-keturunannya. Dia akan berusaha untuk dengan berbagai macam cara memerangi mereka. Maka kita Wahyu menggambarkan, ini loh realita peperangan rohani. Kita selalu berada di dalam serangan dari si jahat. Nah, salah satu agen yang dipakai oleh setan untuk menghancurkan umat Allah itu disimbolkan dengan apa? Dengan binatang yang keluar dari laut.
Wahyu pasal 13, 1-10. Ingat, ini gambaran simbolis ya. Ada satu binatang ya, yang berkepala banyak keluar dari laut. Digambarkan di Wahyu pasal 13. Binatang ini juga memerangi orang-orang kudus umat Allah, berusaha untuk membunuh, membinasakan, menghancurkan. Gambaran apa ini binatang ini? Saudara, pada waktu kitab Wahyu ditulis, binatang dari laut ini adalah simbol penganiayaan, persecution, dalam berbagai bentuk dan cara yang dilakukan oleh musuh Allah untuk menghancurkan umat Allah. Secara lebih khusus, pada masa itu, menunjuk kepada siapa binatang ini? Binatang itu menunjuk kepada pemerintahan Romawi dan kaisar-kaisarnya yang jahat, yang menganiaya orang-orang Kristen. Secara khusus, salah satu kaisar yang begitu kejam itu adalah Kaisar Domitianus yang hidup tahun 81, yang memerintah tahun 81 sampai 96 AD. Nah, si penulis kitab Wahyu itu mau menggambarkan realita ini loh. Orang-orang Kristen ditekan sedemikian rupa oleh binatang ini. Dikejar oleh binatang yang powerful ini. Itu gambaran kerajaan Romawi dan raja-rajanya. Ya. Tetapi Wahyu 13 menunjukkan ada binatang lain, binatang kedua yang keluar dari bumi. Binatang kedua ini nanti di pasal yang ke-16, pasal 19 disebut jelas sebagai nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Binatang yang kedua ini punya satu tujuan, yaitu apa? Menyesatkan manusia dengan berbagai macam cara. Salah satu tujuannya supaya apa? Supaya manusia menyembah binatang yang pertama itu. Inilah saudara penyembahan kaisar yang dipromosikan oleh binatang kedua ini. Siapa mereka kita tidak tahu. Mungkin pemerintah-pemerintah, pejabat-pejabat lokal. Ya, mungkin orang-orang dari agama-agama kafir. Yang mereka mengatakan kepada penduduk di Yunani Romawi waktu itu, ayo menyembah kaisar. Karena memang ini sangat powerful dan layak untuk disembah. Inilah emperor worship yang dijalankan pada saat itu. Ya, jadi 3 binatang itu. Ada naga itu yang dikatakan jelas pasal 12. Itulah si setan. Lalu agennya ada 2. Binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi. Gambaran simbol-simbol yang dipakai dikatakan di pasal 13, binatang kedua ini sepertinya memaksa orang-orang untuk menerima tanda dari binatang pertama itu. Saudara, apa arti menerima tanda dari binatang itu? Arti menerima tanda atau dimeteraikan itu arti simbolisnya adalah bersedia tunduk dan bersedia untuk menyembah para pemimpin Romawi pada saat itu. Itulah emperor worship. Kalau tidak mau bagaimana? Dikatakan di pasal 13, kalau tidak mau mereka akan dibunuh atau mereka akan mengalami penderitaan. Sebab apa? Kalau nggak punya tanda itu, tidak akan bisa menjual dan membeli. Artinya apa? Artinya kesulitan yang akan dihadapi oleh orang-orang tidak mau menyembah kaisar itu. Itu termasuk di dalamnya adalah kesulitan di dalam bidang ekonomi. Jadi penganiayaan bukan sekedar penganiayaan fisik, tetapi penganiayaan ekonomi. Jadi sepertinya ditawarkan kepada mereka, kalau kalian ingin untuk bisa survive dalam ekonomi, ikuti cara dunia ini. Ikuti cara binatang pertama ini. Ikuti cara orang-orang mayoritas di sekitar. Kalau tidak mau, bukan hanya kalian mungkin akan dicari dan ditangkap, dipenjarakan, tetapi juga akan kesulitan secara ekonomi. Saudara perhatikan, berita kitab Wahyu sangat relevan di sepanjang zaman. Karena sering kali masalah ekonomi bisa membuat seorang anak Tuhan berani tinggalkan Tuhan. Digoda untuk ikut cara-cara dunia. Sebab kalau tidak ikut, engkau akan rugi. Kalau tidak ikut, engkau tidak akan dapat keuntungan. Kalau tidak ikut, engkau tidak akan bisa maju. Begitu kuat sekali daya tarik ekonomi. Kitab Wahyu sudah tunjukkan itu. Pada waktu mereka tidak mau ikut binatang itu, salah satunya adalah kesulitan di dalam hal ekonomi, tidak bisa menjual, tidak bisa membeli.
Jadi saudara perhatikan permasalahan the mark of the beast, tanda binatang itu harus dimengerti dari keadaan sejarah waktu itu, di abad pertama itu. Khususnya terkait dengan pelaksanaan emperor worship. Jadi nggak ada hubungan sama sekali dengan teknologi zaman sekarang. Nggak ada hubungannya dengan microchip, nggak ada hubungannya dengan kartu-kartu elektronik, nggak ada hubungannya dengan social security number atau hal-hal tertentu. Nggak ada. Mark of the beast itu sesuai dengan realita waktu itu. Jadi tidak diartikan harafiah betul-betul dicap tangannya. Enggak. Itu menandakan apa? Engkau mau jadi milik si binatang itu. Dan engkau mau tunduk dan mau menyembah akan binatang itu. Nah, saudara, binatang itu diberi label 666. Binatang yang pertama dari laut itu. Saudara perhatikan, untuk mengerti angka itu, dikatakan di ayat yang ke-18, dibutuhkan hikmat kebijaksanaan. Atau kalau saya boleh terjemahkan, itu dibutuhkan spiritual insight. Satu ketajaman rohani untuk menganalisa, bukan kepintaran mengkalkulasi angka. Si penulis kitab Wahyu tunjukkan, untuk mengerti itu, betul-betul butuh hikmat, butuh kebijaksanaan, bukan kepandaian matematika mengkalkulasi ini angka apa. Maka saudara, yang ditekankan apa? Yang ditekankan adalah signifikansi simbolis dari angka itu. Disebutkan angka itu sebagai bilangan seorang manusia. Maksudnya apa? Mau ditunjukkan kepada pembaca, binatang itu memang powerful. Binatang itu memang hebat. Binatang itu memang bisa mungkin menunjukkan kontrol luar biasa. Tetapi tetap identitasnya, dia cuma seorang manusia. Dia bukan Allah dan tidak akan bisa menjadi seperti Allah. Dan saudara perhatikan, angka 7 di dalam kitab Wahyu itu simbolis angka kesempurnaan. Angka 6 adalah angka yang hampir sempurna, tetapi tetap tidak bisa sempurna. Artinya apa? Binatang itu pada waktu digambarkan dengan 666, mau menunjukkan memang betul binatang ini powerful, hebat, hampir sempurna. Tetapi tetap dia tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Kenapa? Karena dia bukan Allah, dia bukan pencipta. Jadi binatang itu ingin untuk mendapatkan worship dan adoration, ingin untuk disembah, diikuti. Tapi itu milik satu-satunya Allah yang hidup. Maka dia tidak akan bisa menjadi seperti Allah. Berarti saudara, kekuasaan apapun dari manusia, betapa hebatnya, tetap memiliki keterbatasan di dalam usaha untuk mengambil apa yang hanya milik Allah. Saudara, ini memberikan penghiburan untuk audiens kitab Wahyu. Karena mereka seringkali merasa kok sepertinya Allah diem. Allah gak berkuasa. Ini yang lebih hebat, lebih berkuasa, lebih punya kontrol. Sepertinya seperti Allah yang layak disembah nih. Tapi penulis kitab Wahyu tunjukkan enggak. Kalian harus mengerti, binatang itu yang hebat, tetaplah angkanya adalah angka manusia. Saudara, tadi saya sebutkan Kim Riddlebarger. Dia mengatakan satu kalimat yang baik sekali waktu menafsirkan Wahyu pasal 13. Dia mengatakan begini, 666 itu mengindikasikan, ingat tadi 3 binatang. Si naga itu, naga besar merah, binatang yang keluar dari dalam laut dan keluar dari dalam bumi. 3 binatang. Itu sepertinya meniru akan Allah Tritunggal. Mimics the Holy Trinity. Sepertinya mereka itu bisa menggantikan tempatnya Allah Tritunggal. Tetapi tetap mereka tidak bisa. The beast can never rise above humanity to deity. Si binatang itu tetap tidak bisa naik dari dia manusia menjadi Allah. Itu loh. Jadi angka 666 harus dikembalikan ke kitab Wahyu dan dimengertinya apa saat itu. Maka tidak ada hubungan sekali lagi dengan masalah-masalah kemajuan teknologi di zaman sekarang. Oke, itu secara singkat sudah penjelasan saya. Jadi sebagai penutup, sebagai kesimpulan saya mau katakan begini. Yang pertama, banyak orang Kristen percaya akan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu pada akhir zaman. Termasuk tentang antikristus dan 66 atau 666. Lebih karena apa? Lebih karena they want them to be true. Bukan karena bukti-bukti Alkitab yang cukup kuat mendukung.
Perhatikan kalimat itu. Lebih karena kita itu sepertinya iya, mau benar-benar ini yang terjadi ini. Ya, they want them to be true, bukan karena ada bukti-bukti Alkitab yang cukup kuat mendukung. Saudara, kitab suci bukannya peristiwa-peristiwa masa sekarang dan bukannya juga budaya populer yang harus menjadi penuntun di dalam penafsiran kita. Dan kita perlu mengerti, bukannya ketakutan berantikristus dan mengkhawatirkan peristiwa-peristiwa apa yang akan terjadi di Timur Tengah nanti, atau apakah angka 66 itu akan muncul di barang tertentu, produk tertentu. Bukannya itu, tapi harusnya kita merindukan kedatangan Yesus yang kedua kali dan mempersiapkan diri ke sana. Itu yang harusnya menjadi satu komitmen kita. Kiranya ini boleh menjadi berkat untuk saudara. Terima kasih. Oke, kita bersyukur untuk apa yang telah disampaikan. Saudara, dibuka forum untuk tanya jawab. Untuk kepada dua penanya pertama, boleh mengacungkan tangan supaya dari petugas ASER bisa memberikan mic. Apakah ada? Kelihatannya sudah jelas semua ya. Saudara, ada kesempatan bertanya kira-kira 10 menit. Oke, di depan sini satu. Ada satu lagi yang di belakang sana. Depan sini satu. Selik. Yang Andre boleh sebelah sana yang belakang. Depan sini. Yang paling depan sama satu ibu belakang. Oke, kepada Bapak terlebih dahulu silakan boleh bangkit berdiri. Tes 1. Baik Pak, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya kepada Bapak, karena ada teman saya itu menjadi pendeta 25 tahun, mungkin Bapak juga kenal. Beliau sekarang menjadi orang yang tidak percaya Kristus lagi. Bahkan banyak ditulis pada Facebook yang malah dia berusaha menjadikan orang-orang Kristen itu tidak mengakuinya Yesus itu sebagai Tuhan, dan kadangkala tulisan-tulisan itu menjadikan satu kontroversi antara agama lain yang cukup besar di negara kita itu sama juga supaya menjadi berantem gitu. Apakah itu juga salah satu ciri-ciri dari antikristus itu sendiri, Pak? Terima kasih. Oke, disambung kepada pertanyaannya kedua. Silakan Ibu. Selamat malam, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Stefani. Saya ingin tanya pada ayat 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Di situ dikatakan bahwa antikris itu muncul. Pada saat antikris itu muncul, itu adalah waktu yang terakhir. Nah, apa yang dimaksud dari waktu yang terakhir tersebut? Dan tadi dikatakan, Bapak katakan bahwa antikris itu ada pada saat masa lampau, sekarang dan masa depan. Di ayat tersebut itu ada pada zaman kapan, dan waktu yang terakhir itu apakah tanda akhir zaman atau bukan? Terima kasih. Oke, thank you. Pertanyaan pertama ya. Jadi saudara, kalau menjawab pertanyaan Bapak tadi tentang pendeta tersebut, saya mencoba menjawabnya dari perspektif surat-surat 1 Yohanes dan 2 Yohanes. Kalau berdasarkan surat 1 dan 2 Yohanes, maka kita bisa sebut orang itu adalah antikristus. Karena pendefinisian antikristus di surat 1 dan 2 Yohanes itu jelas sekali. Yaitu setiap orang yang tidak percaya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan berusaha untuk menyelewengkan orang dari kebenaran itu. Jadi orang ini bukan hanya tidak percaya, tetapi dengan sengaja dia mengajarkan, menyebarkan, dan menarik orang untuk percaya hal itu. Maka
Rasul Yohanes sebut itu sebagai adalah antikristus. Ya, saudara, di dunia ini banyak orang yang tidak percaya Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia. Tapi mereka diam-diam. Mereka mungkin dari agama lain atau kepercayaan lain. Tapi mereka nggak melakukan apa-apa. Tapi surat 1 dan 2 Yohanes mengindikasikan orang ini secara aktif mengajar, menyebarkan, mendorong orang untuk percaya. Maka disebut sebagai antikristus. Nah, saya tidak tahu berapa keaktifan Bapak ini atau pendeta ini. Tetapi kalau melihat dari penjelasan Bapak kelihatan cukup aktif begitu loh. Dan kalau Bapak tanya ke saya akan berani katakan iya. Bahwa kita bisa berikan label antikristus berdasarkan surat 1 dan 2 Yohanes. Oke? Ya. Oke, pertanyaan yang kedua itu pertanyaan yang baik. 1 Yohanes 2 ayat 18 itu mengatakan bahwa banyak antikristus, dikatakan begini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saudara, pertanyaan ini pertanyaan baik. Karena memang cukup sering orang waktu membaca kalimat waktu yang terakhir, selalu langsung konotasinya itu adalah akhir zaman. Ya, selalu konotasi awal langsung begitu. Tetapi pengertian waktu yang terakhir di Perjanjian Baru tidak selalu konotasinya adalah menunjuk kepada waktu-waktu di zaman akhir. Tidak. Buktinya mana? Buktinya Rasul Yohanes sendiri waktu menulis ini. Dia masih hidup di zaman dia kan. Tapi dia mengatakan kepada audiensnya, inilah waktu yang terakhir. Begitu loh. Setelah waktu yang terakhir di dalam Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru, itu dipakai untuk menggambarkan masa dari sejak Kristus datang pertama kali sampai masa Kristus datang kedua kali. Masa antar dua kedatangan inilah yang seringkali dipakai dengan istilah masa yang terakhir. Karena apa? Karena memang kita tidak tahu berapa lama Kristus akan datang nih. Ya kan? Alkitab mengatakan bahwa kita tidak seorang pun yang tahu kapan. Maka selalu diingatkan sebenarnya kita ini berada di waktu yang terakhir. Karena apa? Kita nggak pernah tahu kapan ini. Nah, saudara, memang sudah ribuan tahun lewat. Mungkin orang berkata, apa artinya waktu yang terakhir? Saudara, masalahnya bukan terletak di berapa panjangnya waktu terakhir ini. Tetapi memang konsep di Perjanjian Baru adalah pada waktu menggambarkan setelah Kristus datang pertama kali, bangkit kemudian naik mati, bangkit dan naik ke surga. Dikatakan apa? Kita ini, gereja ini memasuki masa-masa terakhir. Berapa lama terakhirnya nggak ada seorang pun yang tahu. Menantikan akan kedatangan yang kedua kali. Maka pengertian itu yang menolong kita untuk bisa mengerti kenapa sampai si Yohanes ini mengatakan banyak antikristus sudah datang. Dan ini buktinya kita ada di waktu terakhir. Nggak berkontradiksi, saudara. Ya kan? Dia menunjuk ke masa lalu, banyak antikristus sudah muncul. Dan itu membuktikan memang kita sudah berada di masa ini. Yaitu di masa Kristus sudah datang. Dan dia akan datang nanti kedua kali. Itu pengertiannya menurut Alkitab. Thank you. Oke. Sebenarnya waktu sudah menunjukkan pukul 8. Tapi saya memberikan satu kali kesempatan lagi untuk jemaat sekalian yang ingin memberikan pertanyaan. Oke, sebelah sini ada satu Bapak berbaju putih. Apakah ada yang paling belakang ya? Oke, satu. Oke, 3 pertanyaan ya. Ini sebagai yang terakhir. Satu lagi nanti ke sebelah sini. Oke, dari Bapak terlebih dahulu, silakan. Pak, saya mau tanya. Boleh bangkit berdiri, Pak? Ya. Saya mau tanya, bagaimana pandangan kita terhadap pandangan populer itu? Apakah itu pandangan yang sama sekali salah atau masih memiliki kemungkinan benar? Jadi, bagaimana sikap kita terhadap pandangan populer tadi? Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan yang kedua dari Bapak. Dari sana dulu, mungkin dari belakang dulu. Saya mau nanya, masih nambahin sama Bapak tadi sih. Tadi kan sebelumnya kata Bapak, apokaliptik itu penafsirannya metodenya nggak terlalu jelas lagi kan sekarang. Maksudnya yang tadi 200 BC sama berapa udah nggak terlalu jelas sekarang. Nah, terus metode penafsiran Bapak tuh bisa dibilang aku kayak gimana, kriterianya siapa yang tentuin sih dari awalnya? Dia gitu kayak misalnya dari orang Kristen sendiri pun banyak doktrin-doktrin gereja yang ngerasa, maksudnya kita pun orang Kristen sendiri banyak yang bentrok doktrinnya masalah 666 gitu. Jadi menurutnya kira-kira baiknya gimana? Dan itu yang tadi Bapak jelasin itu benar-benar akurat enggak? Dan ya gitulah. Kasih. Oke. Pertanyaan yang terakhir. Selamat malam Pak Yohanes.
yang saya mau tanyakan itu kitab Wahyu kan sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Yang saya mau tahu dari kitab Wahyu dari penjelasan Bapak tadi, itu kitab Wahyu kan kata Bapak itu tidak meramalkan masa depan. Ya kan? Jadi saya mau tahu dari seluruh pasal yang ditulis di kitab Wahyu itu, ada nggak yang itu meramalkan masa depan? Mungkin berhubungan dengan yang pertanyaan Bapak tadi itu, yang skema mengenai 666 itu. Apakah itu total salah atau ada yang benar gitu. Sama yang kedua saya mau tanya yang mengenai antikristus. Saya mau tanya, Muhammad itu antikristus atau bukan? Itu pertanyaan saya, Pak. Oke, silakan. Oke, ini 3 pertanyaan bagus-bagus. Ya, saya butuh 1 jam untuk jelasin. Pertanyaan pertama, bagaimana sikap kita tentang pandangan populer tadi? Apakah kita menerima semuanya, ataukah kita menolak semuanya? Saudara, sebenarnya pandangan populer adalah pandangan yang berusaha untuk mencoba mengerti peristiwa-peristiwa akhir zaman. Maka ada rujukan-rujukan mereka untuk ayat tertentu, saya percaya tepat. Waktu misalnya mereka merujuk ayat tertentu bicara, ini loh, ayat ini bicara tentang kedatangan Yesus loh. Dan ayat yang mereka rujuk, betul, memang bicara kedatangan Yesus. Mereka juga merujuk tentang antikristus. Merujuk misalnya salah satunya ayat di 2 Tesalonika pasal 2. Dan memang betul Paulus di sana bicara antikristus yang akan datang. Jadi saudara, pada waktu saya memberikan sikap, mencoba untuk memberikan sikap dalam pandangan populer, saya tidak mengatakan bahwa semua konsep mereka, istilah mereka, ayat-ayat yang mereka pakai, semua keliru, tidak. Tetapi permasalahannya begini loh. Permasalahannya adalah mereka mencoba untuk membuat satu skema. Peristiwa akhir zaman nanti urutannya apa-apa-apa. Padahal Alkitab tidak memberikan detail-detail yang terinci seperti skema yang mereka buat. Alkitab cuma menunjukkan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Tetapi tidak memberikan detail. Waktunya pun tidak ditunjukkan. Misalnya 7 tahun masa kesengsaraan. Ada ayat-ayat yang dipakai oleh mereka tunjukkan itu betul kan 7 tahun. Tetapi pada waktu betul-betul kita selidiki, enggak bicara tentang masa kesengsaraan besar itu 7 tahun. Begitu loh. Jadi saudara, masalahnya adalah apa? Mereka mencoba membuat satu skema besar untuk dicocokkan dengan konsep yang mereka sudah miliki. Setelah untuk saudara ketahui bahwa skema populer itu bukanlah pandangan yang dari sejak dulu Bapak Gereja punya. Enggak. Bukan saudara kemudian katakan, oh itu dari sejak abad 2 sudah ada. Tidak. Pandangan populer ini adalah pandangan yang baru berkembang di abad 19. Muncul dari seorang yang bernama John Nelson Darby. Ya, saya tidak perlu memberikan secara mendetail ceritanya. Saudara, John Nelson Darby setelah menyelidiki Alkitab dan kemudian dia merasa dia dapat satu pewahyuan dan sebagainya, kemudian mencoba untuk membuat satu skema seperti ini. Dan rupanya skema yang dia buat populer sekali. Orang rasa iya benar nih. Gitu loh. Tetapi pada waktu diselidiki oleh para ahli yang lain, ditemukan begitu banyak kelemahan dari skema dari John Nelson Darby ini. Tetapi sayangnya memang udah keburu populer. Dipopulerkan oleh film, oleh fiksi, oleh buku-buku populer. Sehingga memang betul-betul sepertinya sudah memenuhi benak dari banyak orang. Ya, satu waktu mungkin saya akan bisa berikan mengenai ceramah mengenai asal mula pandangan populer ini. Begitu loh. Jadi bukan sesuatu yang dipegang oleh para rasul atau dipegang oleh bapak gereja. Tapi baru berkembang abad 19. Dan populer memang pertama-tama di daerah Inggris dan kemudian menyeberang ke Amerika. Lalu dari sana kemudian mempengaruhi seluruh dunia. Ya, jadi permasalahannya bagi saya dengan pandangan populer adalah mencoba membuat skema. Peristiwa urutannya begini. Sedangkan Alkitab tidak memberikan detail-detail tentang apa yang terjadi. Misalnya ambil contoh tentang pengangkatan. Alkitab sama sekali tidak bicara pengangkatan versinya pandangan populer ini. Yang dikatakan Yesus datang, tapi sebenarnya dia belum datang. Dia cuma di awan-awan ngangkatin orang-orang percaya bersama-sama dengan dia. Lalu 7 tahun kesengsaraan, baru setelah 7 tahun dia akan datang kedua kali. Ayat Alkitab pada waktu kita betul-betul menggali yang mereka pakai, ini loh ayatnya tentang pengangkatan. Waktu kita betul-betul menggalinya, akan kelihatan jelas sekali bahwa itu bukan bicara pengangkatan seperti versi mereka. Berapa waktu yang lalu saya memberikan ceramah tentang pengangkatan ini di Bandung. Ya, di salah satu gereja di Bandung ada kurang lebih 400 orang datang untuk dengar itu. Saudara perlu waktu untuk melihat ayat-ayatnya. Tapi sekilas saja saya tunjukkan kepada saudara bahwa versi mereka tentang pengangkatan itu tidak alkitabiah. Ya, jadi itu concern saya ya tentang skema-skema yang dibuat ini loh.
Ya, lalu dicocokkan dengan keadaan zaman. Tuh lihat Israel, tuh lihat negara China, tuh lihat negara Babel. Dulu pada waktu Hal Lindsey menulis buku ini, dia berkeyakinan bahwa yang namanya antikristus akan muncul dari negara Eropa. Kenapa? Dia mengatakan karena waktu-waktu itu kalau saudara ingat tahun 70-an 80-an, masyarakat ekonomi Eropa terbentuk. Dan itu dimulai dengan 10 negara. Setelah pada waktu dikatakan 10 negara ini cocok ya dengan gambaran 10 yang muncul tentang antikristus itu. Maka dikatakan apa? Ini loh, masyarakat ekonomi Eropa itu adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan antikristus. Tapi setelah perhatikan dengan berjalannya waktu, yang namanya masyarakat ekonomi Eropa memang mungkin sudah nggak ada lagi, tapi sekarang Eropa bersatu. Berapa negara? Mungkin 20 lebih. Saya tidak tahu bagaimana Hal Lindsey sekarang mencoba untuk melihat ini, isu ini. Begitu. Jadi peristiwa-peristiwa modern dipakai menjadi patokan untuk dipaksa cocok dengan Alkitab. Padahal Alkitab tidak bicara peristiwa-peristiwa itu. Itu masalahnya. Jadi membuat skema-skema akhir zaman dicocokkan dengan peristiwa-peristiwa sejarah masa kini. Ini merupakan pemaksaan yang sangat tidak alkitabiah. Ya, itu hal yang saya sampaikan tentang sikap saya. Ya. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang baik. Apokaliptik memang satu jenis literatur yang sudah tidak ada lagi zaman sekarang. Tetapi jangan lupa, tidak ada lagi zaman sekarang bukan berarti kemudian literatur ini tidak bisa diselidiki. Bukti-bukti yang tertinggal termasuk salah satunya kitab Wahyu masih ada. Para ahli Alkitab, penafsiran Alkitab, khususnya yang menafsirkan yang ahli dalam literatur apokaliptik, menyelidiki akan tipe-tipe, karakteristik-karakteristik, ciri khas dari literatur-literatur apokaliptik yang masih ada. Ya, naskah tuanya masih ada. Ya, salinan-salinan tuanya masih ada. Jadi bukan berarti punah sama sekali lalu kita nggak bisa punya satu jendela untuk melihat. Tidak, ada. Dan para ahli ini selidiki. Dan para ahli yang selidiki ini mereka juga kemudian melihat ciri khas, karakteristik, dan juga di dalamnya bagaimana cara menafsirkannya. Jadi saudara, apa yang saya sampaikan kepada saudara tentang cara penafsiran Wahyu meskipun sangat singkat sekali tadi, bukanlah satu cara yang saya pegang sendiri, tidak. Ini satu cara atau satu metode yang boleh dikatakan sudah standar internasional. Saudara bertanya kepada para ahli yang betul-betul mendalami literatur apokaliptik, mereka akan setuju dengan apa yang saya katakan. Cara menafsir literatur apokaliptik memang adalah seperti ini caranya. Tetapi sayangnya banyak orang yang mau untuk menggali kitab Wahyu tidak mau belajar cara itu. Karena memang sulit sekali untuk belajar cara itu. Dibutuhkan satu kerja keras untuk belajar. Begitu loh. Masalahnya di sana. Sehingga kemudian seenaknya menafsirkan memakai cara sendiri. Dan akibatnya apa? Akibatnya muncul berbagai macam teori-teori seperti yang kita lihat tentang akhir zaman. Itu menjadi concern saya. Sudah saya rasa saya pada waktu menyampaikan ceramah-ceramah tentang akhir zaman khususnya di Indonesia ini, saya seperti melawan arus. Arus besarnya adalah arus pandangan populer. Dan saya sepertinya melawan arus pandangan populer ini. Ya, saya ingat di salah satu ceramah di salah satu gereja Pentakosta, saya tuh sampai dijuluki penyesat. Seorang hadirin sampai berdiri dan seorang pendeta berdiri dan mengatakan saya penyesat. Tapi sangat tidak fair sekali. Waktu dia sebut saya penyesat, saya tanya kepada bapak itu, Bapak buktikan saya sesatnya di mana. Lalu dia tunjukkan ayat yang saya jelaskan. Oke, Bapak sebut saya sesat karena menjelaskan ayat itu seperti itu kan? Saya tanya balik ke Bapak itu. Sekarang kalau saya boleh tanya, Bapak menjelaskan ayat itu bagaimana? Ini pendeta. Dia diam. Dia cuma katakan, pokoknya Bapak sesat. Saya katakan, wow, di era demokrasi seperti ini, Bapak saya sesat karena tidak setuju. Coba kasih penjelasan. Menurut Bapak ayat ini bicara apa? Dia karena tidak bisa menjawab atau malu, dia keluar dari gedung gereja. Wow, bagi saya begitulah. Ya, jadi seperti melawan arus, betul-betul saya rasakan bahwa pada waktu sering membawakan ceramah-ceramah akhir zaman. Tapi saya ingin to back to the Bible, kembali apa yang memang Alkitab ajarkan. Ya, jadi apa yang saya sampaikan untuk saudara sekilas tadi tentang kitab Wahyu bukanlah metode yang saya buat sendiri, bukan begitu. Ya. Pertanyaan yang ketiga, kitab Wahyu itu sudah ribuan tahun dan tidak meramalkan masa depan. Saudara, tidak meramalkan masa depan bukan berarti tidak bicara masa depan. Bedakan. Saya tidak mengatakan kitab Wahyu tidak bicara masa depan. Bicara masa depan. Bicara kedatangan Yesus kedua kali. Bicara penghakiman terakhir. Ya kan, bicara Yerusalem baru. Bicara langit dan bumi yang baru. Bicara itu.
Tetapi pembicaraan itu tidak dengan tujuan supaya audiens waktu membaca, lalu kemudian mengkalkulasi waktunya kapan, peristiwanya kapan, detailnya bagaimana. Yang kemudian bisa diramalkan. Enggak. Ya, jadi pengertian tidak meramalkan masa depan bukan berarti tidak berbicara tentang masa depan. Ya, jadi itu yang saya ingin untuk klarifikasikan. Pertanyaan kedua tadi apa ya, saya lupa. Pertanyaan kedua. Oh iya. Saya nggak mau jawab deh. Ya, saya rasa mungkin kita bicara tentang antikristus, kita bicara di dalam ruang lingkup kekristenan. Karena di 1 dan 2 Yohanes itu jelas sekali mengatakan apa? Mengatakan orang-orang ini muncul dari dalam. 1 dan 2 Yohanes tidak bicara orang-orang dari luar, tapi dia bicara orang-orang dari dalam. Yang sudah terima pengajaran itu kemudian tidak menerimanya dan menyesatkan dan menyebarkan. Ya. Jadi saya tidak akan untuk bicara melampaui apa yang Alkitab katakan. Ya. Karena kita tidak tahu bagaimana konsep sebenarnya dari Muhammad tentang Yesus Kristus. Ya, apa yang tertera di dalam Al-Qur'an, apakah memang cuma itu ataukah ada sesuatu yang lain? Kita tidak tahu. Dan Muhammad tidak dengan tujuan untuk kemudian waktu menyebarkan Islam, dia bukan dengan tujuan sengaja untuk menghancurkan kekristenan. Tidak. Sekalipun mungkin misalnya bisa ada kalimat-kalimat yang kita mungkin tidak setuju sebagai orang Kristen. Ya, maka saya tidak akan menjawab pertanyaan itu menilai orang antikristus, orang di luar kekristenan itu antikristus atau bukan. Ya, thank you. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Pendeta Yohanes Adri di dalam penyampaiannya. Saudara, paling tidak malam hari ini saudara kita belajar satu semangat spirit yang baik, saudara. Bagaimana kita harus punya satu hati yang back to the Bible. Dunia boleh berkata lain, tetapi apa kata Alkitab, itu yang penting. Dan kedua saudara, apa yang biasa kita tahu tentang Alkitab, ternyata pada malam hari ini ketika dibukakan menyadari bahwa kita ini tidak tahu apa-apa. Sehingga menuntut kita makin hari mau, makin belajar setia tunduk kepada Tuhan. Saudara, saya ajak kita menutup seminar malam hari ini, kita bangkit berdiri, kita bersyukur pada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan yang boleh terus bakar semangat kita. Di dalam kita menanggapi isu-isu populer yang beredar berdasarkan firman Tuhan. Kita juga bersama-sama berdoa supaya sungguh seminar pada malam hari ini boleh menyediakan diri kita untuk dirubah konsep yang keliru, konsep yang salah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita buka suara, kita